Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hinda Iklima dengan nomor MPM 222148 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Musadadiyah Garut. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat Ilmu. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai memahami filsafat ilmu. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian filsafat ilmu. Filsafat, kata filsafat berasal dari kata majemuk, philos dan sophia. Kata yang pertama berarti cinta atau sahabat. Yang kedua berarti pengetahuan bijaksana. Filosofia berarti cinta akan pengetahuan yang benar atau kegandrungan akan pengetahuan yang benar. Yang kemudian adalah ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang berasaskan kenyataan dan telah disusun dengan baik. Ilmu bukan sekedar pengetahuan atau knowledge, tetapi merangkumi sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Jadi, filsafat ilmu adalah suatu bidang filsafat yang objek materinya berupa ilmu pengetahuan dalam berbagai jenis dan perwujudannya. Materi yang kedua yaitu karakteristik filsafat ilmu. Karakter yang pertama yaitu skeptisis, yaitu sifat keraguan-raguan terhadap suatu kebenaran sebelum memperoleh argumen yang kuat, sebelum memperoleh terhadap kebenaran tersebut. Yang kedua yaitu komunalisme, berasal dari kata komunal yang berarti umum. Maksudnya ialah hasil pemikiran filsafat adalah milik masyarakat umum, tidak mengandung ras, kelas, ekonomi, dan lain-lain. Karakter yang selanjutnya yaitu disinterestedness, berasal dari kata interest yang berarti kepentingan. Kemudian diberi awalan des yang berarti tidak. Disinterestedness berarti suatu kegiatan atau aktivitas kefilsafatan tidak dimotivasi dan tidak bertujuan untuk kepentingan tertentu. Jadi seorang filsuf adalah seorang pemikir yang bebas sesuai apa adanya, bukan bagaimana seharusnya. Karakter yang terakhir yaitu universalisme. Istilah universalisme berasal dari kata universal yang berarti menyeluruh, yaitu berfilsafat adalah hak seluruh umat manusia secara umum. Perbedaan dengan komunalisme ialah pada isinya. Jika komunalisme mengandung makna bahwa isi atau hasil temuan filsafat menjadi milik semua umat manusia kapan saja dan di mana saja, sedangkan universalisme berbicara dari segi hak, yaitu semua manusia berhak melakukan kajian filsafat. Materi yang selanjutnya yaitu dasar-dasar filsafat ilmu. Yang pertama, ontologi. Ontologi adalah bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat kebenaran segala sesuatu yang ada. Yang kedua, epistemologi. Pengertian epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandai-pengandaian dan dasar-dasarnya serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai, pada umumnya ditinjau dari sudut pandangan kefilsafatan. Di dunia ini terdapat banyak cabang pengetahuan yang bersangkutan dengan masalah-masalah nilai seperti epistemologi, etika, dan estetika. Materi yang keempat yaitu relasi filsafat dan ilmu. Filsafat merupakan induk dari segala ilmu karena menjelaskan tentang abstraksi atau semua yang ideal. Filsafat tidak terbatas, sedangkan ilmu terbatas, sehingga ilmu bisa menarik bagian filsafat agar bisa dimengerti oleh manusia. Filsafat dan ilmu saling terkait satu sama lain. Keduanya tumbuh dari sikap refleksi, ingin tahu, dan dilandasi kecintaan pada kebenaran. Materi yang selanjutnya yaitu pentingnya belajar filsafat. Kenapa kita penting untuk mempelajari filsafat? Karena saat mempelajari filsafat ilmu membantu agar seorang mampu membedakan persoalan yang ilmiah dengan yang tidak ilmiah. Filsafat ilmu membantu seseorang untuk lebih kritis terhadap posisi akademis mereka. Sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswi, diharapkan mereka mampu mengkritisi berbagai teori yang dipelajarinya, baik di dalam kelas maupun sumber lain seperti organisasi di dalam kampus maupun di luar kampus. Materi yang selanjutnya yaitu manfaat belajar ilmu filsafat. Di antaranya 1. Di bidang akademik.
Kegunaan filsafat di lingkungan mahasiswa yaitu untuk mampu memikirkan suatu masalah secara mendalam dan kritis, dapat membentuk argumentasi dan kritis, serta mengkomunikasikan ide secara efektif. Yang kedua, di bidang individu, filsafat ilmu bermanfaat untuk membangun diri agar bisa berpikir secara radikal, yaitu berpikir sampai ke akar-akarnya. Kita mengalami dan menyadari keberadaan kita, dan filsafat ilmu memberikan kebiasaan dan kebijaksanaan untuk memandang dan memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pemaparan mengenai pemahaman filsafat ilmu. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. See you next time and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.